stok LPG non-subsidi 12 kg kosong bersamaan dengan kenaikan harga. Mayat korban tenggelam ditemukan setelah terseret arus selama 4 hari. Halo, selamat sore pemirsa. Kita berjumpa lagi dalam program Informasi Sekitar Lampung. Kami menyajikan informasi menarik tentang berbagai peristiwa serta dinamika pembangunan di Lampung. Pemirsa, dampak kenaikan harga LPG serta bahan bakar minyak bersamaan gejolak harga beras menjadi sajian utama hari ini. Konsumen di Lampung Utara kebingungan karena stok kosong saat harga LPG 12 kg naik. Kenaikan ini menambah beban masyarakat karena bahan bakar minyak juga naik dan gejolak harga beras belum teratasi. Kondisi ini memancing kritik DPRD Lampung terhadap kebijakan pemerintahan Jokowi JK. Pemirsa, selama 30 menit ke depan bersama saya Rani Oktarina, inilah Sekitar Lampung selengkapnya. Agen maupun pengecer LPG non-subsidi 12 kg di Kota Bumi, Lampung Utara kosong bersamaan dengan kenaikan. Kekosongan ini membingungkan konsumen, apalagi Pertamina tidak memasok stok selama 3 hari. Pertamina menaikkan harga LPG 12 kg dari Rp14.900 menjadi Rp134.700. Pengecer di Lampung Utara menjual Rp140.000 per tabung. Bersamaan kenaikan harga, stok LPG non-subsidi ternyata kosong karena tidak dipasok selama 3 hari. Warga kebingungan mencari LPG ke agen hingga SPBU, namun Pertamina belum mengirim pasokan. Harga seketika melonjak Rp150.000, namun stok kosong. Penyalur LPG mengaku rugi atas keterlambatan pasokan. Jika pasokan normal, penjualan gas menjadi puluhan tabung per hari. Dampak kenaikan ini ya turun besar penjualan kita. Sebelumnya bisa berapa banyak kita jual? Sebelumnya kita bisa mencapai per 2 harinya 180 tabung. Sekarang? Sekarang bisa seminggu. Kekosongan stok LPG 12 kg mempengaruhi klasifikasi konsumen. Harga jual beralih ke LPG bersubsidi 3 kg. Selain harga jauh lebih murah, gas ini tersedia di banyak pengecer. Dari Lampung Utara, Haredi HK melaporkan. Sementara gejolak harga beras belum teratasi, pemerintah kembali menaikkan harga bahan bakar minyak dan LPG mulai 1 Maret. DPRD Lampung mengkritik kebijakan pemerintah karena memberi beban bertumpuk kepada masyarakat. Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Lampung, Ali Fahmi, geram atas kenaikan harga bahan bakar minyak BBM dan LPG 12 kg. Ia mengkritik kebijakan pemerintah Jokowi JK tidak peka terhadap kondisi masyarakat. Kenaikan ini menambah tumpukan beban karena gejolak harga beras pun belum teratasi. Ali Fahmi meminta pemerintah mengamankan kestabilan harga kebutuhan pokok sebelum membuat kebijakan baru harga BBM dan LPG. Menurut anggota DPRD, harga minyak mestinya belum naik jika mengacu harga minyak dunia. Tentu dengan kebijakan seperti itu keliru, ya, keliru besar ya. Sekarang ini amankan dulu kepentingan masyarakat, ya LPG, ya beras, ya gula, ya macam-macam lah kepentingan masyarakat. Nanti dulu kepentingan-kepentingan yang lain. Kalau bisa mengatur anggaran ini sebenarnya tidak harus naik. LPG itu belum harus naik kan. Kemudian BBM itu belum harus naik gitu kan. Jadi artinya bisa dikatakan bahwa ini kurang peka ya. Ya. Ya kurang peka. Mereka membiarkan masyarakat ini menerima itu kan. Mau naikkan harga sekian ya membiarkan saja kan. Jika pemerintah tidak peka, rakyat menanggung dampak buruk. Pemerintah gampang mengumbar subsidi namun tidak menepati. Padahal pemerintah sangat memahami daya beli masyarakat begitu rendah dan butuh subsidi. Dari Bandar Lampung, Fajar Magetan melaporkan. Kita beralih ke topik lain, pemirsa. Gabungan aktivis mahasiswa menggalang koin di sejumlah kawasan strategis Kota Kalianda, Lampung Selatan tadi siang. Pengumpulan koin merupakan respon kemarahan terhadap Perdana Menteri Australia yang mengungkit-ungkit bantuan tsunami Aceh 10 tahun lalu. Ini kita
Puluhan mahasiswa mengumpulkan koin di 4 lokasi strategis seperti Jalan Protokol, Pusat Perbelanjaan, dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Koin hendak diserahkan ke Australia menyusul pernyataan Perdana Menteri Tony Ebert yang mengungkit-ungkit bantuan tsunami Aceh tahun 2004. Penggalangan koin berlangsung 4 hari dengan koordinator mahasiswa di Aceh. Aktivis mahasiswa merasa tersakiti karena Perdana Menteri Australia menginginkan bantuan tsunami Aceh dibarter pembebasan hukuman mati terhadap 2 terpidana kasus narkoba asal Australia. Australia mengungkit tsunami di Aceh, kita kembalikan. Karena bisa dibilang dari pemerintah Indonesia itu kan hukuman narkoba di Australia, diskriminasi hukum di Indonesia oleh Perdana Menteri Australia. Pokoknya 4 hari kita dapat berapa langsung kita sumbangin ke kami yang ada di Aceh. Mahasiswa juga menuntut penegakan hukum melalui spanduk dan poster. Tuntutan ini berkaitan dengan rencana eksekusi mati 2 warga Australia, Miuran Sukumaran dan Andrew Chan karena kasus narkoba. Dari Lampung Selatan, Hairullah Aka melaporkan. Seorang warga Pujo Rahayu, Kecamatan Tigeneneng, Kabupaten Pesawaran tenggelam di Sungai Sekampung 4 hari lalu. Jasadnya terbawa arus dan baru ditemukan menyangkut di semak belukar. Saat ditemukan, kondisi mayat sudah membengkak. Aku ya Allah. Jasad Hartoyo, warga Pujo Rahayu, Pesawaran, ditemukan menyangkut di semak belukar pinggir Sungai Sekampung. Tim Basarnas Lampung bersama warga kesulitan mengevakuasi jasad karena arus sungai berkedalaman 6 meter cukup deras. Jasad kembali terbawa arus begitu lepas dari semak belukar. Tim evakuasi sampai mengejar dengan perahu ketek. Proses pengangkatan butuh waktu 2 jam. Jasad korban hilang 4 hari sebelum ditemukan mengambang oleh Pratu Heri dari Batalion 143 Gedung Tataan. Itu Heri, Pratu Heri dari Batalion 143 itu yang pertama melihat di jembatan Krisno Widodo. Nah, kemudian laporan masuk ke Basarnas. Saya dan anggota Basarnas meluncur ke jembatan Krisno Widodo. Kondisi mayat membengkak dan sebagian anggota tubuh telah rusak. Seorang kerabat meyakini jasad Hartoyo berdasarkan ciri pakaian dalam saat tenggelam dan terbawa arus Sungai Sekampung. Anaknya Bapak, Pak? Pasti ya tadi yang jenazah tadi adalah betul. Keponakannya ya? Iya, Hartoyo. Oke. Dengan sesuai dengan ciri-ciri yang ada. Hartoyo, anak keempat pasangan Mujiono dan Mas Riah, tenggelam sepulang mencari rumput 4 hari yang lalu. Ia diduga berenang mengejar rakit yang terbawa arus, namun terseret hingga tewas. Korban hanya mengenakan pakaian dalam, sementara baju, celana panjang, serta tumpukan rumput ditemukan menumpuk di pinggir sungai. Dari Pesawaran, Gunawan Sahreza melaporkan. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut, kami kembali dengan informasi lain, diantaranya gorong-gorong di Jalan Poros Kota Metro Amblas sehingga memicu kemacetan panjang. Tetaplah bersama kami. Barometer kriminalitas dan tindak kejahatan kami hadirkan. Dalam Cekal, Cegah Tangkap. Setiap hari Senin hingga Jumat pukul 15.30 waktu Indonesia Barat hanya di Sino TV Lampung. Pemirsa, kerusakan Jalan Poros Kota Metro Lampung Timur makin parah dan tinggal menunggu terputus. Arus lalu lintas mulai macet sampai 2 km setelah jembatan dekat Pekalongan amblas akibat kelebihan beban truk.
Jalan poros Kota Metro Lampung Timur menjadi jalur alternatif jalan lintas tengah dan timur Sumatera sejak jembatan Lempuyang Bandar ambruk 2 bulan lalu. Jembatan ruas Metro dan Kecamatan Pekalongan amblas karena tidak mampu menahan beban kendaraan berat. Kapasitas gorong-gorong jembatan tidak sebanding dengan beban kendaraan. Truk tangki patah as tepat di lokasi rawan amblas. Evakuasi masih sulit sehingga memicu kecelakaan 2 km. Kondisi ini diperparah kerusakan jalan sepanjang jalur tersebut. Wali Kota Lukman Hakim mengaku tidak bisa berbuat banyak. Begitu putus satu jalur, kita dilewati, ya kita buka. Soal risiko dia rusak, ya pasti. Karena bobot-bobot kendaraan luar biasa. Saya sudah usulkan sampai Pak Presiden itu. Untuk adanya pengaturan tentang tonase-tonase. Tapi kan secara nasional tidak ada aturan seperti itu. Ya kita hadapi, kita sesuai dengan... Dari Metro, Yuzar dan Joko Judipra melaporkan. Turun tim dari pusat kemarin. Pemirsa, Bupati Lampung Selatan Riko Menoza meminta warga Kalianda mengawasi pembangunan agar sesuai jadwal dan skala prioritas. Kalianda sebagai ibu kota kabupaten selayaknya menjadi barometer pembangunan segala bidang. Bupati Riko Menoza mendorong pengawasan masyarakat dalam pembangunan saat pembukaan musrenbang Kecamatan Kalianda di Balai Desa Sukatani. Pengawasan ini mendukung percepatan dan kualitas bangunan. Menurut Riko Menoza, Kalianda berhak menjadi barometer segala bidang karena berstatus ibu kota kabupaten dengan berbagai keunggulan fasilitas seperti kantor bupati, masjid Kubah Intan hingga sarana olahraga. Kalianda bakal menerima anggaran 68,2 miliar bagi pembangunan tahun 2015. Mengawasi bagaimana mulai daripada usulan, perencanaan sampai dengan pengesahan. Musrenbang ini adalah menjadi satu produk pembangunan yang tentunya harus menjadi prioritas masyarakat. Riko Menoza meresmikan renovasi gedung perpustakaan, gedung Marga Catur, serta bantuan posyandu bersamaan dengan musrenbang. Rudi Apriyadi dan Al Siswadi melaporkan. Bupati Lampung Selatan Riko Menoza menghadiri peresmian kantor Dinas Peternakan bernilai 2 miliar rupiah. Pembangunan gedung baru diharapkan meningkatkan pelayanan serta etos kerja pegawai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan membangun kantor baru Dinas Peternakan setelah gedung lama ludes terbakar 2 tahun lalu. Peresmian kantor ditandai pengguntingan pita oleh istri Kadis Peternakan Suhartini Cecep Khairudin. Acara ini dihadiri Bupati Riko Menoza, para kepala dinas serta Ketua PKK Pitka Riko Menoza. Kantor Dinas Peternakan Lampung Selatan bernilai 2 miliar melalui anggaran 2 tahun. Bupati meminta para pegawai meningkatkan etos kerja dan pelayanan kepada pengusaha peternakan. Saya kira kita tahu bagaimana peternakan kita juga semakin hari semakin baik. Mudah-mudahan juga banyak manfaatnya untuk masyarakat. Kadis Peternakan Cecep Khairudin optimis peresmian kantor baru menginspirasi semangat kerja dan pelayanan masyarakat. Rudi Apriyadi dan Al Siswadi melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Lampung Tengah menerima kunjungan Muspida Kabupaten Bangka Tengah. Bupati Ahmad Pairin mengajak pengembangan berbagai potensi seperti pertanian dan peternakan sapi. Lampung Tengah sampai sekarang masih kekurangan bibit unggul. Berkenan untuk melihat yang kompleks kawasan persawahan. Pertemuan Bupati Ahmad Pairin dan Muspida Bangka Tengah mengagendakan tukar pikiran dan berbagi potensi keunggulan masing-masing. Lampung Tengah menjadi lumbung padi nasional dan sentra peternakan sapi. Pemerintah mendorong ternak sapi Lampung Tengah menembus pasar internasional, apalagi lahan sangat luas dan pakan mencukupi. Ahmad Pairin menyatakan peluang dan pasar sangat terbuka. Kami di Lampung Tengah punya 240.000 sapi. Lampung Tengah. Dengan pendapatan masyarakat, satu sapi paling minim ya untuk dengan program pertemuan itu 17.000. Kami yang terkendala adalah masalah bibit, karena jarang masyarakat itu yang punya program untuk pembibitan itu jarang. Target swasembada daging bisa tercapai jika didukung pembibitan atau sapi bakalan di seluruh sentra peternakan. Amir Mahmud dan Ferry Saputra melaporkan. Pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini, kami kembali dengan informasi lain, di antaranya Wali Kota Bandar Lampung menyerahkan puluhan sertifikat gratis kepada warga kurang mampu. Ikuti informasinya sesaat lagi.
Ikuti Jalan Sehat Anniversary Chandra ke-31 Minggu 29 Maret 2015 di area parkir Chandra Tanjung Karang. Rebut hadiah utama 5 motor serta masih banyak hadiah lainnya. Informasi pendaftaran hubungi Chandra terdekat di kota Anda. Chandra Superstore, belanja nyaman, belanja hemat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Yudit Samanta. Bagaimana orang-orang terkenal bicara belak-belakan? Dan bagaimana mereka bicara tentang sejarah hidupnya? Mereka dari malam itu lapar dan istri itu terbaring itu di dalam gerobak. Niat hanya doa, minta tolong sama Allah. Saksikan Tamu Hari Ini, tayang setiap hari Senin hingga Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Tamu Hari Ini hanya di Sindo TV Lampung. Pemirsa, Wali Kota Herman HN menyerahkan 56 sertifikat lahan prona secara gratis di Kelurahan Bumi Waras, Bandar Lampung. Herman HN menjanjikan penambahan bantuan sertifikat pada tahun 2016 jika dia terpilih kembali menjadi Wali Kota periode 2015-2020. Kehadiran Wali Kota Herman HN ke Kelurahan Bumi Waras mendapat sambutan hangat masyarakat. Puluhan warga berkumpul untuk mendapatkan sertifikat gratis. Pada kesempatan ini, Wali Kota menyerahkan 56 sertifikat kepada masyarakat Bumi Waras. Wali Kota didampingi Kepala BPN Bandar Lampung Badarudin Umar dan Camat Bumi Waras Muhammad Hussein. Dalam sambutannya, Wali Kota menjanjikan akan mengupayakan sertifikat lahan secara gratis dalam jumlah lebih banyak pada tahun 2016 mendatang. 56 sertifikat yang diserahkan kepada warga sekarang ini merupakan program sertifikat gratis tahun 2014. Yang sekarang mau dibuat, ya mudah-mudahan ke depan, ya kita akan buat sertifikat lagi. Bagaimana rakyat Bandar Lampung ini rumahnya harus punya sertifikat semua. Pada kesempatan ini, seorang penerima sertifikat tanah, Roni, mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kota Bandar Lampung. Dengan hadiah sertifikat gratis, warga merasa senang karena memiliki kepastian hukum atas lahan yang dimilikinya. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Wali atas kebijaksanaan yang sudah dilaksanakan oleh beliau. Kan? Itu aja. Dari Bandar Lampung, Oki Firmansyah melaporkan. Membantu masyarakat. Wali Kota Herman HN juga bertandang ke Kelurahan Talang, Kecamatan Teluk Betung Selatan. Herman HN menyerahkan 32 sertifikat gratis dari Kementerian Perumahan Rakyat kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Di Kelurahan Talang, rombongan Wali Kota Herman HN juga mendapat sambutan antusias dari aparat kelurahan dan warga penerima sertifikat. Pada kunjungan ini, Wali Kota didampingi Kepala BPN Bandar Lampung Badarudin Umar dan Camat Teluk Betung Selatan Yustam Effendi. Pada kesempatan ini, Wali Kota mengingatkan kembali kepada masyarakat Kota Bandar Lampung jika program kesehatan gratis sudah berjalan mulai 1 Januari lalu. Wali Kota juga memberitahu kepada masyarakat persyaratan berobat gratis cukup menunjukkan KK asli dan KTP asli. Sudah tahu belum yang berobat gratis? Gratis gimana? Ya bukan semua rakyat berobat gratis. Syaratnya KTP asli, KK asli, dan fotokopinya. Kalau yang sakit, kalau sehat ngapain? Pada kesempatan ini, salah seorang penerima sertifikat tanah, Janim, mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kota Bandar Lampung. Dengan adanya sertifikat gratis, warga merasa Wali Kota Herman HN sangat peduli kepada masyarakat kecil. Dari Bandar Lampung, Oki Firmansyah melaporkan. Pemirsa, siapa bilang tiwul cuma makanan orang miskin? Makanan berbahan singkong ini bisa menjadi alternatif beras dan turut membantu ketahanan pangan nasional. Bahkan warga Lampung Timur memproduksi tiwul untuk memenuhi pasar Sumatera dan Jawa. Pemirsa, laporan tersebut sekaligus mengakhiri sekitar Lampung sore ini. Saya Rani Oktarina, mewakili kru yang bertugas, undur diri dari hadapan Anda. Selamat menikmati tayangan kami selanjutnya dan sampai jumpa. Tiwul merupakan makanan tradisional dan populer di kawasan Gunung Kidul, Yogyakarta. Transmigran asal Jawa mempertahankan produksi tiwul di Desa Sidomukti, Kecamatan Sekampung, Lampung Timur. Warga turun-temurun mengolah singkong menjadi tiwul. Produksi tiwul Desa Sidomukti merupakan usaha sampingan. Warga mendapatkan kemudahan bahan baku dengan harga yang murah. Sebagian orang mengkonsumsi tiwul karena anggapan dapat mencegah penyakit seperti diabetes atau sakit lambung. Tiwul juga menjadi campuran bahan roti.
Warga Sidomukti rata-rata menanam singkong di halaman rumah. Terdapat jemuran bahan baku tiwul berupa gaplek singkong. Pembuatan tiwul masih tradisional. Proses panen singkong, pengupasan, penjemuran hingga penumbukan menjadi butiran tiwul membutuhkan waktu berhari-hari. Pembuatan tiwul melibatkan seluruh anggota keluarga. Satino, salah satu pembuat tiwul, mempekerjakan 3 orang. Ia membutuhkan tenaga tambahan untuk memenuhi pesanan pasar Sumatera dan Jawa. Kalau untuk proses buatnya sendiri gimana sih, Pak? Ya dari awal singkong dikupas, setelah dikupas terus dijemur sekitar 3-4 hari. Setelah itu terus direndam 2 hari 2 malam. Setelah direndam 2 hari 2 malam langsung dibersihkan, dituang airnya, terus dicepet itulah, dicepet itu sampai airnya berkurang. Setelah itu kita bikin butiran. Setelah jadi butiran kita jemur lagi sekitar 3-4 jam supaya agak kering lah. Tiwul kini justru menjadi makanan alternatif beras dan jagung. Tiwul membantu diversifikasi dan ketahanan pangan nasional. Tiwul dari Lampung Timur terjual Rp6.000 per kilogram. Warga tak perlu susah payah menjual ke pasaran karena tengkulak datang setiap pekan. Kalau untuk diawetkan, dikeringkan sampai betul-betul kering bisa awet. Bisa sampai berapa lama? Ya kalau soal sudah kering bisa sampai 1-2 tahun awetnya. Pak, kalau untuk harga jualnya sendiri gimana, Pak? Kalau harga jual kalau diambil tengkulak itu harganya 5.500 sekitar itu. Kalau diambil per seorangan ada yang 6.000, nggak tentulah. Warga Sidomukti ingin meningkatkan produksi tiwul namun terkendala modal dan peralatan. Prospek usaha tiwul sangat besar, terutama kawasan Jambi, Palembang, Riau, dan Jakarta. Pembuatan tiwul masih manual sehingga belum mencapai kapasitas tinggi. Dari Lampung Timur, Juri Susanto melaporkan.